Oke, pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang rumus dari perkalian sin dan cos. Nah, maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang rumus penjumlahan dan pengurangan dari sin dan cos. Kalau kita lihat di sini dalam kotak ini itu sudah ada rumus dari perkalian sin dan cos yang kita pelajari sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini perkalian dari sin dan cos ini menghasilkan penjumlahan dan pengurangan dari sin dan cos. Nah, maka untuk rumus penjumlahan dan pengurangan ini sebenarnya kita bisa peroleh dari rumus perkalian ini. Kita hanya sedikit akan melakukan manipulasi untuk nilai-nilai A dan B. Nah, bagaimana kalau misalkan ini A tambah B itu sama dengan alfa. Nah, kemudian A kurang B ini saya misalkan menjadi beta. Nah, ketika saya jumlahkan, maka akan menghasilkan 2A sama dengan alfa ditambah beta. Nah, kemudian saya dapat A itu sama dengan alfa ditambah beta. Nah, kalau saya kurangkan, itu akan saya dapat 2B sama dengan alfa kurang beta, atau betanya itu sama dengan alfa dikurang beta per 2. Nah, kalau kita lihat di sini, nilai A tambah B ini semua yang di sini, itu saya bisa ganti menjadi alfa. Sedangkan A kurang beta di sini, itu saya bisa ganti menjadi beta. Karena kita sudah lakukan pemisalan tadi. Maka kalau saya tuliskan maka akan jadi seperti ini. Sin A tambah sin beta, sin alfa kurang sin beta, cos alfa tambah cos beta, negatif cos alfa tambah cos beta. Dia bentuknya sudah sama dengan ini. Ya. Nah, selanjutnya untuk sebelah kirinya, ini saya taruh di sebelah kanan nanti. Semua A yang ada di sini, itu nanti saya akan ganti dengan ini. Alfa tambah beta per 2. Kemudian untuk beta yang ada di sini, itu saya akan ganti dengan ini. Alfa kurang beta per 2. Jadi saya tulis dulu bentuk ini tanpa menggunakan sudut A dan B. Maka dia akan jadi seperti ini. 2 sin, titik-titik cos. Nah, dia bentuknya sudah seperti ini. Nah, sekarang saya ganti A-nya dengan alfa tambah beta per 2. Maka jadinya seperti ini. Dan untuk betanya, saya ganti dengan alfa kurang beta per 2. Maka nanti jadinya seperti ini. Nah, dari sini kita sudah dapat rumus untuk penjumlahan dan pengurangan dari sin dan cos. Sini kita dapat sin A tambah sin B, itu bentuknya seperti ini. Sin A kurang sin B jadinya seperti ini. Cos A tambah cos B jadi seperti ini. Dan terakhir negatif cos A tambah cos B jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara menggunakan rumus-rumus ini di dalam soal-soal yang menggunakan penjumlahan dan pengurangan sin dan cos. Selanjutnya kita disuruh menghitung nilai dari sin 105 tambah sin 15, kemudian cos 130 kurang cos 40. Kita kerja yang pertama, sin 105 tambah sin 15, sin tambah sin maka dia bentuknya seperti yang ini. Maka nanti jadinya untuk yang bagian pertama itu sin 105 ditambah sin 15 itu sama dengan 2 kali sin alfa tambah beta, berarti 105 tambah 15 berarti 120 per 2. Kemudian kali cos 105 kurang 15 berarti itu jadinya 90 ya. Terus bagi 2. Nah, nanti jadinya 2 sin 60 kali cos 90 bagi 2 jadinya 45. Nah, nanti jadinya 2 sin 60 itu 1/2 akar 3 dikali cos 45 itu 1/2 akar 2. Nah, ini kita bisa coret 1/2 dengan 2-nya ya. Berarti sisa 1/2 akarnya kita kali 3 kali 2 jadinya akar 6. Berarti 1/2 akar 6. Terus untuk yang satunya lagi, di sini saya ganti warna hitam. Cos 130
dikurang cos 40. Itu sama dengan cos kurang. Berarti kita pakai yang paling bawah ini. Maka nanti jadinya negatif 2 sin tambah dulu. 130 tambah 40 berarti 170 per 2. Kemudian dikali cos kurang. 130 kurang 40 berarti 90 per 2. Ini nanti jadinya negatif 2 sin 85 kali cos 45. Nah, terus di sini kita tidak bisa hitung nilai sin 85 karena dia bukan sudut spesial, berarti jadinya negatif 2, kita hitung cos 45 1/2 akar 2 kali sin 85. Kita selesaikan, maka nanti dapatnya negatif, ini kita bisa coret akar 2 kali sin 85. Oke, contoh soal yang pertama. Di sini kita disuruh menyatakan dalam bentuk perkalian sin dan cos. Untuk cos 3W tambah cos W. Kalau cos ditambah cos, maka nanti kalau kita lihat di catatan kita di bawah ini, dia akan bentuknya seperti ini. Maka nanti jadinya untuk bagian A, cos 3W ditambah cos W, itu sama dengan, nanti jadinya 2 cos, pertama ditambah dulu, 3W tambah W per 2. Kemudian setelah di cos, berarti cos lagi dikurangnya, yang ini yang kurang lagi, 3W kurang W, kemudian per 2. Maka nanti jadinya ini sama dengan 2 cos, ini kalau ditambah jadi 4W bagi 2 sisa 2W. Kemudian cos kalau dikurang ini dapat 2W bagi 2 jadinya sisa W. Maka kita sudah dapat bentuk perkalian dari sin perkalian cosnya ya. Ini seperti ini. Kemudian untuk bagian B, di sini dia bentuknya sin 2x kurang pi per 2, 3pi per 2 dikurang sin 4x ditambah pi per 2. Dia bentuknya sin kurang sin, berarti dia yang kedua, yang ini sin kurang sin. Maka nanti jadinya 2 cos tambah terus sin kurang, berarti ini nanti jadinya saya tulis di bawahnya saja karena kalau ini tidak cukup. 2 pertama cos, kemudian ditambah, berarti saya tulis ini kembali 2x dikurang 3 per 2pi ditambah 4x ditambah pi per 2, kemudian masih dibagi 2, kemudian kali sin. Sekarang kurangnya, berarti 2x kurang 3pi per 2, kemudian dikurang 4x, berarti ini kalau dikalikan minus berarti jadi minus pi per 2, kemudian dibagi 2. Nah, kita selesaikan saja. Maka nanti jadinya 2 cos, kalau kita hitung ini 2x tambah 4x itu jadinya 6x. Saya kasih tanda dulu, ini 2x, pakai warna hitam. 2x tambah 4x itu nanti jadinya 6x, kemudian dibagi 2 berarti sisa 3x. Jadi saya tulis di sini cos 3x, warna kuning, cos 3x. Kemudian untuk pi nya ini minus 3 per 2 pi kurang pi per 2 berarti sisa 2 per 2 pi, berarti 1 pi, berarti pi aja ya. Kemudian dibagi 2 berarti nanti jadinya kurang pi per 2. Kemudian untuk sinnya lagi, berarti ini 2x kurang 4x berarti negatif 2x, dibagi 2 berarti sisa negatif x. Kemudian untuk pi nya ditambah berarti 4 per 2 pi, kemudian dibagi 2 lagi berarti 4 per 4 pi, jadinya negatif pi. Maka kita dapat bentuk perkalian dari soal bagian B.
Soal selanjutnya kita disuruh membuktikan identitas trigonometri yang ini. Kalau kita perhatikan di sini ada penjumlahan sin dan cos. Tetapi ini ada 3 berurutan. Sin 2B, sin 6B, sin 2B, sin 4B, sin 6B. Nah, kalau kita perhatikan angka-angkanya, sepertinya, nah kalau kita lihat ini, dia bertambah 2B, nah terus tambah 2B lagi, terus tambah 2B lagi. Berarti 4B ini ada di tengah. Nah, karena di sini A tambah B per 2 terus A kurang B per 2, berarti kemungkinan kita pakai untuk mendapatkan ini ya 4B. Berarti saya coba operasikan suku pertama dengan suku ketiga. Maka nanti jadinya kalau saya operasikan sin 2B tambah sin 6B, di sini sin 2B ditambah sin 6B terus kurang sin 4B. Nah, terus di bawah sama cos 2B ditambah cos 6B dikurang cos 4B. Nah, di sini kita coba operasikan yang ini. Nah, sin tambah sin itu nanti jadinya yang ini ya. Terus cos tambah cos yang ini. Yang di atas dulu nanti jadinya 2 sin kita tambah 2B tambah 6B berarti 8B per 2. 8B per 2 dikali situ kita dapat cos lagi dikurang kita balik saja 6B kurang 2B berarti jadinya 4B per 2 kemudian dibagi. Nah, kalau cos tambah cos nanti jadinya yang ini ya, jadinya 2 cos ditambah dulu baru bagi 2, ditambah bagi 2 berarti 8B per 2 dikali cos lagi dikurang, kita balik saja kurangnya jadinya 6B kurang 2B berarti 4B per 2. Oke. Nah, temannya masih ada di sebelah, kurang sin 4B di bawahnya kurang cos 4B. Nah, saya lanjut di sini, saya ganti warna hitam, nanti jadinya 2 sin, nanti jadinya di sini 4B ya, 4B kali cos 2B dikurang sin 4B kemudian dibagi 2 cos 8B 8B bagi 2 berarti 4B dikali cos 2B kurang cos 4B. Nah, dari sini kalau kita perhatikan lagi sin 4B dan sin 4B ini kita bisa lakukan sifat distributif ini juga dengan ini. Maka nanti jadinya kalau kita kasih keluar jadinya sin 4B terus dikali dalam kurung ini jadinya 2 cos 2B kurang 1. Kemudian di bawah itu ada cos 4B dikali 2 cos 2B dikurang 1. Nah, ini bentuknya sama, berarti kita bisa coret. Maka nanti jadinya tinggal sin 4B ini sama dengan sin 4B per cos 4B atau ini sama dengan tan 4B. Ini sudah sama dengan yang sebelah kanan. Oke, soal terakhir saya ambil dari buku cetak halaman 57 nomor 6D. Di sini kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari cos X tambah 45 tambah cos X kurang 45 sama dengan akar 2. Untuk rentang 0 kurang dari X kurang dari 360. Kalau kita lihat ini bentuknya sama dengan ini ya, cos alfa tambah cos beta. Nah, tapi kalau saya perhatikan lagi, ini bentuknya jadinya dia seperti ini, cos, misalkan X-nya saya misalkan jadi A,
45-nya saya kasih jadi B. Maka nanti jadinya cos A tambah B. Kemudian ditambah cos A kurang B. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, ini sama saja dengan materi yang kita pelajari sebelumnya. Nah, ini nanti akan menghasilkan 2 cos A kali cos B. Nah, kalau kita ganti A dan B-nya tadi, maka nanti kita dapat 2 cos A-nya tadi kan X, berarti cos X, dikali B-nya tadi 45, berarti cos 45. Itu sama dengan akar 2. Kalau kita selesaikan, ini cos 45-nya itu bisa jadi 2 cos X. Cos 45 itu kan 1/2 akar 2. Itu sama dengan akar 2. Nah, ini kita bisa coret 2 dan 1/2-nya, berarti tinggal cos X kali akar 2 sama dengan akar 2. Berarti cos X itu sama dengan 1. Nah, cos X yang sama dengan 1 berarti X-nya itu sama dengan 0 derajat ya. Berarti kalau kita mau cek, nanti di sini saya kasih warna hitam. Nah, cos 0 derajat berarti kita cukup cek di sini. Nah, untuk X sama dengan 0 berarti kita ambil patokannya di sini. 0 derajat. Berarti ini ada 2 kemungkinan, yaitu untuk 0 derajat dan 360 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya, nah ini himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 360 derajat. Oke, saya kira itu ini adalah materi kita yang terakhir untuk menghadapi mid semester. Jadi minggu depan materi yang akan kita pelajari untuk mid semester itu sampai di materi ini. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.